Tapi ketika kepala itu menoleh ke jendela, wajahnya hancur dan tampak remuk. Dan matanya menatap lurus ke arah mereka bertiga. Perempuan itu berteriak nyaring, memekik, lalu menghilang begitu aja. Akhirnya bapak nanya, besok saya ke rumah, ada yang mau saya ceritakan. Masih sambil berdiri, ibu melirik pelan ke arah Isna yang sedang mencuci piring di seberangnya. Dengan suara parau dan bergetar, ibu mencoba memanggil Isna pelan. Sekali, 2 kali, Isna gak menoleh, Om. Sebelum ibu memanggil ketiga kali, Bu Marni mengatakan bahwa dia sudah melihat Isna keluar dari mobil dan masuk rumah baru aja. Selamat datang di klinik-klinik di mana kasus gaib akan kami kulik. Bersama saya Amai. Dan saya Om Hao. Mari kita bedah. Oke Om, kali ini kasus datang dari Indramayu Om, daerahnya Om. Dan yang mengirimkan ini Isna. Jadi Isna dan keluarganya ini mengalami teror mencekam Om setelah bapaknya memiliki mobil baru. Jadi sore itu mobilnya datang, bapaknya kayak seneng banget katanya, karena ini mobil impiannya sebenarnya. Menjelaskan warnanya hitam, mengkilap, dan suara mesinnya halus. Gitu. Bahkan sampai ibunya, Isna, itu melakukan selebrasi lah, kayak seneng banget. Kayak Isna bantu ngecek mobilnya, bersihin jok, dan lain-lain. Nah, malam pertama tuh udah diparkirin langsung di garasi. Namun, di sini mulai kejadian ada yang aneh-aneh. Ada yang ganjil ya? Ada yang ganjil, ya? Betul. Jadi malam itu suara mobil mesin terdengar Om. Jadi mobilnya menyala sendiri. Bapak mengira itu hanya halusinasi. Namun ketika bapaknya datang ke garasi, lampu mobilnya menyala dan terdengar suara mesin mendengung. Geng, kayak suara mobil baru dinyalain Om. Starter ya, berarti ya suaranya. Padahal Om, kuncinya masih tergantung di rak kunci di ruang tamu. Ketika bapaknya masuk, di dalam garasi itu udaranya terasa aneh Om katanya. Dingin, lembab, dan berbau busuk. Seperti ada bangkai yang sudah lama mati di sana. Nah bapaknya ini memastikan nih Om. Kok apa yang membuat mesin ini nyala sebenarnya? Dicarilah yang membuat mobil ini menyala sendiri apa. Dan gak ada apa-apa sebenarnya Om di sana Om. Kuncinya kan masih menggantung Om. Lalu lampu mobil berkedip sendiri dan mobil mati. Semenjak malam itu Om, aroma aneh itu tidak pernah benar-benar hilang dari ruang garasi. Kadang samar dari sana, kadang juga tercium sampai kamarnya Isna yang terletak di samping garasi. Ibunya coba ngecek nih di garasi ada apa gitu, ada bangkai kah, ada apa. Cuman gak ada apa-apa Om, udah disemprot, dicuci, dipel, baunya tetap muncul. Dan paling aneh, baunya selalu datang ketika malam menjelang. Pas dini hari ya? Betul. Tapi mengalami banyak keganjilan sebenarnya. Mobil apa ini menjadi pertanyaan berikutnya ya? Tapi kalau menurut Om Hao ya, Iya. sebenarnya ini ada nggak sih emang gangguan dari segi mekaniknya atau ada sesuatu Om di mobil itu? Iya, kalau saya sebenarnya bisa merasakan ada, kalau keganjilan ya, tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan metafisik ya. Apakah mobil ini pernah nabrak orang gitu ya? Apa mobil ini dipakai untuk pesugihan sebelumnya? Misalkan maaf kita sebut tuh penjualnya atau dealer. Oh jadi memang bisa ya Om ya? Iya bisa. Karena keganjilannya itu kan nggak masuk akal Mas. Itu. Kalau berkaitan dengan mesin ya kita bilang tuh teknis. Tapi ini yang akan kita bahas itu kan non teknis. Mas Amai coba dilanjut. Sembari kita menganalisisnya seperti apa ya. Nah setelah beberapa hari Om, garasi itu tetap menjadi tempat yang bikin Isna dan keluarganya itu resah. Jadi setiap malam mereka mencium aroma yang sama Om. Kadang lebih kuat. Nah baunya ini itu seperti melati layu dan tanah basah.
Jadi udah kadang bau busuk, terus ada bau melati layu dan tanah basah. Udah kita dapet nih ya Om ya, sebenarnya ciri-cirinya ya. Ini kita catat. Bapak ini udah sempat bawain mobilnya itu ke Steam Mobil. Jadi kan Steam Mobil kan ada beberapa versi Om ya. Ada yang cuci aja dan ada full cuci. Nah bapaknya ini ambil yang full cuci, yang paling mahal, sampai interiornya dibongkar. Di situ nggak ada bangkai Om, nggak ada kotoran juga, bersih. Dan tidak ada tanda-tanda kebocoran apapun. Semua bersih dan aman. Nah, sedangkan ibunya dan Isna itu coba lagi untuk ngebersihin garasi Om. Dicek di sana apakah emang ada bangkai. Tapi sebenarnya nggak ada. Dan malamnya Om, gangguan datang lagi. Sekitar pukul 10, alarm mobil menyala keras. Jadi di kompleknya itu sepi. Tiba-tiba ada suara alarm mobilnya nyala. Isna kebangun Om. Karena kan di samping ya, di samping garasi banget di kamarnya ini. Jadi Isna ngintip Om dari jendela. Di situ Isna ngeliat mobilnya nyala, lampu mobilnya berkedip. Kayak ngasih isyarat. Dalam mobil Om, Isna melihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Di barisan penumpang, bagian Iya, belakang ya? betul Om. Iya, iya. Bayangannya nggak bergerak, Iya. hanya menunduk. Tapi tiba-tiba, bayangan itu menoleh ke arah Isna. Kata Isna di sini, wajahnya terlihat sekilas. Kulit pucat bersimbah darah, rambut berantakan, wajah rusak, dan bola mata yang sepenuhnya putih. Isna kaget dong, dia menjerit. Bapak sama ibunya terbangun dan menghampiri Isna saat itu di kamar. Setelah sempat ragu, akhirnya mereka bertiga menuju garasi. Ketika sampai di garasi, alarm dan lampu mobil tiba-tiba mati Om, yang tadinya nyala ketika dilihat Isna. Di sana sepi, hening, namun ada bau kabel terbakar Om. Samar baunya. Seolah-olah baru saja terjadi konsleting. Tapi setelah dicek oleh Bapak, baik-baik aja sebenarnya Om. Nggak ada apapun di sana. Tidak ada bekas api ataupun kabel yang meleleh. Nggak ada penjelasan masuk akal yang bisa diterima sama keluarganya Isna saat itu. Akhirnya mereka melanjutkan tidur. Namun kali ini, Isna minta ditemani oleh ibunya. Besoknya Om, mereka bertiga seperti biasa. Siangnya melakukan aktivitas, ibu berbelanja dengan mobilnya. Dan sampai di rumah, itu maghrib. Saat memarkirkan mobilnya di garasi, alarm sensor si mobil itu berbunyi Om. Padahal jarak dengan tembok itu masih jauh. Akhirnya bapaknya minta ngecek nih ke istrinya nih, ke ibunya Isna. Dan gak ada apa-apa di sana Om, kosong. Ibunya cemas, minta bapaknya cepet-cepet untuk, udah parkir aja Pak, soalnya mau masak dan sholat maghrib katanya. Akhirnya di tengah sholat, mesinnya menyala lagi Om. Aku makin resah dong, tetap lanjut sholat, cuman hatinya resah katanya. Akhirnya bapak mengecek lah ke tempat mobil itu, dan matiin alarmnya. Akhirnya bapak masuk ke dalam setelah itu. Bertatapan sama ibu, sama Isna. Seperti biasa Om, kayak kejadian lagi. Menurut Om Hao ya, kira-kira dari ciri-ciri teror yang terjadi ini, apa yang sebenarnya ada di dalam mobil itu Om? Apa yang dibawa mobil itu? Sebenarnya clue utama ya, yang mungkin bisa saya jelaskan di sini, itu adalah tanah dan bau melati. Melatinya itu nggak segar. Itu sebenarnya memberikan satu indikasi itu bisa berkaitan dengan kayak lemah mayit gitu Mas. Jadi kayak tanah kuburan. Nah kalau tanah kuburan ini saya bisa mengindikasikan mobil itu sebenarnya kayak dibikin nggak laku mungkin ya. Yang menjadi pertanyaan, ini beli baru di dealer atau belinya di mobil second, bursa mobil bekas. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada entitas yang saya sebut tadi, itu sebenarnya satu entitas yang dia menunggu di situ, penunggunya. Penunggu mobil itu Om? Iya. Ini juga bisa mengindikasikan mobil ini kalau ternyata dia kemudian second ya, sering mengalami kecelakaan, kemudian di body repair, didandani gitu Mas.
dan mengindikasikan juga harganya berapa. Ini mobil murah enggak, mobil bagus ke harga murah gitu. Jadi itu bisa menjadi ciri-ciri Om ya mungkin ya. Ciri-ciri. Kalau saya cenderung kedua itu, tapi Mas Sami coba kita lebih dalam lagi. Oke Om, jadi setelah 2 minggu sejak mobil itu datang ke rumah ya, keanehan yang terjadi di rumah yang awalnya dikira sepele, namun makin menjadi meresahkan Om bagi keluarga Isna. Bau busuknya datang setiap malam. Kadang juga Om, ada suara ketukan halus dari dalam garasi. Kadang juga si Isna ini ngedengar suara tangisan Om dari dalam garasi. Suaranya menyayat katanya, sekaligus mengerikan. Tapi ketika pintu garasi dibuka, semuanya sunyi. Dan udara di dalam itu terasa lebih dingin daripada di luar. Ini kan aneh Om ya sebenarnya. Dan bapaknya yang awalnya bersikeras ini masalah teknis, maksa. Mungkin nggak percaya nih bapaknya nih awalnya. Akhirnya menyerah Om. Dan membawa mobil itu ke bengkel langganannya di pinggir kota. Di sana, bapaknya meminta agar mesin dibongkar habis-habisan. Jadi total dibongkar nih. Iya, keseluruhannya. Keseluruhan. Iya. Di bengkel, 2 orang montir bekerja dengan hati-hati. Sementara bapaknya tuh hanya menunggu. Jadi sebagian bawah mesin diangkat, dan salah satu mereka menatap sesuatu dengan wajah yang heran Om. Aneh, ada sesuatu di sini. Ada cairan kering seperti oli menempel di dinding radiator. Tapi warnanya tidak hitam pekat, lebih ke merah tua, kecoklatan. Akhirnya bapaknya mendekat nih. Saat disentuh, tekstur dan baunya lebih menyerupai darah kering. Dan di situ Om, ada juga serpihan kain lusuh. Seperti potongan baju yang tersangkut di selam mesin. Indikator berikutnya ini kan kain ya Mas Sami ya. Kain ini menjadi pertanyaan. Dia secara struktur atau teksturnya itu kain pakaian atau kain kafan. Nah, di sini tuh dua-duanya tuh saling diem Om. Gak ada yang bisa ngejawab sebenarnya itu kain apa. Cuma bapaknya langsung kepikiran nih untuk menghubungi rekan yang menjual mobil itu. Nah, udah di WhatsApp akhirnya, tapi belum ada balasan. Nah, sore itu bapak pulang nih langsung ke rumah. Tapi mobilnya disimpan di bengkel dulu. Namun Om, sekitar jam 10 malam, ponsel bapak berdering. Handphonenya bunyi dari nomor yang punya bengkel. Ternyata ada telepon dari sana dan bilang, "Pak, mobilnya menyala sendiri. Padahal akinya sedang dilepas." Diem bapaknya. Lalu bilang, "Matiin aja, jangan disentuh apapun." "Tapi Pak, saya juga mendengar suara tangisan dari dalam mobil." Ini aneh banget Om sebenarnya. Ini aneh banget. Soalnya akinya kan dicabut Om. Ya. Dan mesinnya kan otomatis mati, nggak ada kelistrikan. Berarti makhluknya kuat dong Om di sini Om. Iya, ini karena berkaitan dengan energi listrik ya. Apakah kemudian itu juga mengarahkan pada residual energi? Itu. Karena kalau aki itu hal-hal yang sangat vital ya, berkata itu jantungnya kan. Betul Om. Dan ini nanti saya akhirnya memiliki 2 pandangan. Apakah ini yang berkaitan dengan orang menyalahi ya, dengan artian diucali apa di lempar tanah kuburan, atau dia memang pernah nabrak gitu. Iya. Dan kalau asumsi saya yang kedua itu mengarah pada ini pasti mobil beli second dan sudah mengalami kejadian sebelum-sebelumnya. Dan ini akan terus Mas, akan membuat satu, kalau kita sebut tuh kayak sial, dia bawa sial mobil itu. Oh, bisa separah itu ya Om ya, sebenarnya residual tuh ya. Iya. Dan besoknya Om, mobilnya udah rapih dari bengkel ini. Dan akhirnya Bapak bawa pulang ke rumah. Walaupun Ibu sama Isna sebenarnya kayak ragu gitu Om. Soalnya ketika mobil itu ditaruh di bengkel, di rumah tuh aman Om ngerasanya. Dan lebih tenang. Malamnya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa Om. Dan usai makan malam, ibunya mendapatkan telepon dari tetangga seberang rumah. "Bu Ratih, itu Isna memang lagi seneng-senengnya punya mobil baru atau memang terkunci di dalam sana? Saya panggil, tadi noleh sekali. Habis itu nggak digubris, malah dia geleng-geleng, terus ngumpet di balik kursi."
Ibunya kaget om. Jantung ibunya langsung berdegup kenceng. Sekujur tubuhnya panas dan seolah nggak bisa lagi digerakin saking takutnya. Masih sambil berdiri, ibu melirik pelan ke arah Isna yang sedang mencuci piring di seberangnya. Dengan suara parau dan bergetar, ibu mencoba memanggil Isna pelan. Sekali, 2 kali, Isna nggak menoleh om. Sebelum ibu memanggil ketiga kali, Bu Marni mengatakan bahwa dia sudah melihat Isna keluar dari mobil dan masuk rumah baru aja. Tapi saat itu juga om, terdengar suara pintu rumah yang berhubungan dengan garasi dibanting kencang. Kaget dong semua yang ada di rumah. Isna langsung menghampiri ibunya. Sementara bapaknya tampak siaga di depan pintu menuju garasi. Semua diam saat itu om. Malamnya, mereka bertiga tidur di kamar Isna. Mungkin karena takut atau punya firasat buruk. Sekitar jam 10 malam om, bapaknya Isna ini mendapatkan pesan yang ternyata dari rekan yang menjual mobil itu. Pesannya singkat, isinya akhirnya bapak nanya, besok saya ke rumah, ada yang mau saya ceritakan. Bapaknya hanya membaca pesan itu om, lalu lanjut tidur. Dan hampir tengah malam, mereka terbangun bersamaan om. Badannya keringetan, meski AC menyala. Isna menatap kedua orang tuanya, matanya masih berkaca-kaca. Bu, aku mimpi kita nabrak seseorang di jalan. Terus, di kursi belakang mobil, ada perempuan terluka parah dan nangis. Ibunya kaget om sambil menutup mulutnya, lalu berbisik, ibu juga mimpi yang sama. Sementara itu om, bapaknya yang berdiri di sisi ranjang, terlihat wajahnya tegang, seperti menahan sesuatu, dan bilang, bapak juga. Nah tak lama setelah itu, kiranya kayak pukul jam 12 malam, dari luar kamar, terdengar suara yang familiar bagi mereka, yaitu mesin mobil yang menyala lagi om. Ketiganya berjalan perlahan menuju kamar Isna. Mereka bertiga coba untuk ngecek om melalui jendela kamar Isna. Dari celah itu, mereka melihat lampu mobil yang menembus gelap. Dan di kursi belakang mobil ada siluet seseorang. Rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya yang menyentuh sisi jendela tampak banyak bercak om. Tapi ketika kepala itu menoleh ke jendela, wajahnya hancur dan tampak remuk. Dan matanya menatap lurus ke arah mereka bertiga. Perempuan itu berteriak nyaring, memekik, lalu menghilang begitu aja. Seketika, suasana menjadi sunyi om. Bukan yang menenangkan, tapi mencekam. Kok bisa ya om? Maksudnya mimpi berbarengan dan sama semua. Apakah ada sesuatu om kayak atau makhluk yang mau berkomunikasi atau menyampaikan pesan? Iya, semuanya masuk mas ya. Ini kalau kemudian saya analisis, sebenarnya saya sudah menemukan benang merahnya. Jadi ini mobil diberi dengan harga di bawah standar ya. Mobil bagus sebenarnya. Tapi memiliki satu track record yang kurang baik ya. Kata kuncinya adalah bekas kecelakaan. Tapi di sini kecelakaannya tunggal, jadi nabrak. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan sebelumnya, siapa tadi yang duduk di bangku belakang sosok itu adalah korban. Kalau kita sebut ada residual memorinya. Sementara bercak darah dan kain saya lebih menyasar pada kain pakaiannya yang robek. Tersangkut. Bau melati ya dan juga tanah itu mengacu pada pemakaman. Nah, mimpi yang tadi kok seolah nabrak itu sebenarnya pertanda simbol. Jika ini dipakai dan secara residual energinya pas ya, atau temponya pas, maka pemilik baru ini pun akan mengalami peristiwa serupa. Akan mengalami peristiwa serupa. Ini kata kunci berikutnya. Jadi, akan terjadi kecelakaan atau akan amit-amit ini ya, nabrak orang lainnya. Dan itu akan menjadi rantai ini setan gitu. Jadi itu terus itu ya. Bukan berarti si sosoknya itu kayak memberikan residual memori gitu om, berupa ingatan kejadian. Ya, kita sebut flashbacknya.
Flashback, jadi kayak peringatan. Tapi itu akan terjadi. Kenapa? Karena sudah menyimpan energi kelamnya itu. Jadi akan terulang. Dan saya juga mungkin berpendapat bahwa penjual sebelumnya itu juga operan, Mas. Jadi tangan sebelumnya, bukan tangan pertama. Oke. Gitu. Oke, Om. Mungkin kita bisa lihat lagi nih ya, sebenarnya mobil itu dari mana. Setelah malam itu di pagi harinya, Om, suasana rumah masih sunyi. Isna masih mengekor ibunya kemanapun. Karena mungkin takut ya, Om ya, tentang mimpi dan kejadian semalam. Sementara itu, Bapak tampak gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tengah sambil mengecek ponselnya. Ketika jam menunjukkan pukul 8 lewat, ada mobil putih terparkir di depan rumahnya. Ternyata rekannya Bapak, yaitu Pak Yitno. Raut wajahnya terlihat tegang dan sungkan, namun tanpa basa-basi, ia langsung bicara. Pak Taufik, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mobil itu alarmnya sering bunyi sendiri, kadang tercium bau bangkai. Bahkan, beberapa karyawan saya ada yang kesurupan pas duduk di kursi tengah. Bapak cuma diam dan menatap Pak Yitno tajam. Mobil ini bekas apa sebenarnya Pak Yitno? Pak Yitno menelan ludah, Om, seperti takut. Saya beli dari orang Pantura. Katanya belum pernah tabrakan. Tapi orang itu pernah cerita, waktu dia nyetir malam-malam di jalan sepi, mobilnya seperti melindas sesuatu yang besar. Namun pas dicek ternyata nggak ada apa-apa di sana. Jalanan kosong. Ketika bapaknya Isna ngobrol sama Pak Yitno, Om, Isna mencium bau melati busuk dan bercampur amis darah. Bau itu muncul dari arah garasi. Seolah-olah ada yang menatap mereka dan tahu kalau sedang dibicarakan. Dan hari itu, Om, bapaknya Isna memutuskan untuk mau jual mobil itu tanpa peduli untung atau rugi. Menurut Om Hao, sebenarnya apa Om yang tertabrak mobil ini, Om? Iya, ini berarti kan dugaan saya ya, yang sudah tak sampaikan ke Mas Amey, itu menemukan titik ya. Bahwa ternyata yang menjual itu bukan tangan pertama. Ada yang di atasnya lagi. Saya yakin yang disebut orang Pantura itu atasnya lagi ada, Mas. Jadi ini mobil sudah berpindah-pindah tangan dan nggak lama. Sebenarnya perlu diruat mobil ini. Karena mengacu pada sesuatu yang ditabrak. Kemudian kok hilang itu ya mengulang kejadian. Dan celakanya ya, ini bukan tabrakan biasa. Seseorang yang berusaha untuk menabrakkan diri. Dengan dia tertidur di aspal, kemudian ada mobil dia ketabrak. Jadi bukan orang nyebrang dan tak sengaja, tapi ini memang disengaja. Mensengaja untuk suicide, Om? Iya, itu saya mengacu ke itu. Berarti yang ditabrak beneran orang dong, Om? Apa entitas penunggu jalan di Pantura? Soalnya kan ketika dicek kosong, Om. Iya, iya. Iya, sebenarnya itu bukan penunggunya, tapi bawaan mobil itu. Jadi mobil itu menyimpan residual energi. Seolah-olah dia nabrak. Itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan yang ada di sekitar itu, entitas astral di sekitar situ. Seolah-olah dia memberikan pertanda. Jika sebelumnya pemilik yang sekarang mendapatkan pertanda itu lewat mimpi, orang yang pemilik sebelum-sebelumnya mendapatkan pertanda salah satunya lewat suara aneh, seperti nabrak. Nah, ini sebenarnya ya dugaan saya, pemilik pertama itu yang melakukan kesalahan untuk nabrak. Nabrak, tetapi tabrak lari. Sudah tadi nabraknya disengaja, tabrak lari. Jadi udah combo nih kalau saya sebut ada dua energi Tragedi, negatif, ya. dua tragedi. Nah, entitas itu karena menyimpan satu energi dendam dan juga putus asa, dia akhirnya membuat si mobil itu mengalami kesialan yang beruntun. Kejadian berulang dan ketambahan, Mas. Termasuk aroma tadi melati busuk ya. Teror-teror tadi. Teror, tanah, bau darah, mesti nyala sendiri karena nyala sendiri itu sudah berulang-ulang dan akinya itu sudah gonta-ganti. Ternyata ini memang gangguan dari makhluk penunggu mobil itu. Kita sebutnya sudah penunggu dia, karena sudah menyimpan residual energi yang kelam.
Tapi Om, untuk kain itu berarti korban pertama Om. Korban pertama itu masih nyangkut, itu ketemu ada noda darah, walaupun memang si pemilik pertama sebenarnya sudah mencuci ya, mobil itu dicuci, dibersihkan, tapi ini tetap menjadi hal yang nggak bisa diraba sebenarnya, tapi ada fisiknya. Nah itu sebenarnya juga salah satu penyebab. Iya. Oke Om, sekarang kita lihat gimana kondisi rumahnya Isna setelah mobilnya dijual. Ya. Nah besoknya Om, tanpa banyak bicara, bapaknya membawa mobil itu ke dealer. Gak butuh waktu lama Om, jadi mobilnya langsung terjual. Transaksi selesai, mobilnya udah langsung berpindah tangan. Dan gak ada yang tahu kemana mobilnya setelah itu. Siangnya Om, rumah terasa tenang. Terlalu tenang. Baru mereka merasa lega, ibu malah menemukan bulatan cair di lantai garasi. Ibu coba bersihkan. Ibu kira itu oli Om, oli mobil. Namun saat dilap dengan tisu, warnanya merah darah. Untungnya, setelah itu tidak ada lagi teror mencekam Om di rumahnya Isna. Apalagi yang muncul dari garasi. Namun, di malam yang sepi, kadang-kadang tercium aroma melati dan bahkan terdengar suara mesin mobil yang menyala. Seolah-olah belum ada yang benar-benar pergi Om. Apakah itu residualnya Om yang tersisa? Iya, itu menurut saya hanya sisa ya. Bahwa mobil itu menandakan dia pernah ada di situ dan ada beberapa peristiwa dan energi yang terbawa. Saya sebenarnya menyarankan ketika mobil itu kemudian dijual, ada baiknya diceritakan sebaiknya ya, Jujur Om sejujurnya, ya. biar nanti bisa ditempuh cara untuk ngeruat Mas, untuk pembersihan. Termasuk di rumahnya Isna juga. Jadi harus ada tahlilan. Gitu. Karena sempat masuk situ dan membawa residual darah, menurut saya harus ada tahlilan. Jadi memang terornya ini menempel Om ya pada rumah itu ya Om ya? Iya, ke semuanya, dan ini masih dalam taraf aman karena pemiliknya belum mengulangi kejadian serupa. Kalau sudah mengulangi dan nambah lagi Mas, karena mungkin ada beberapa kejadian bahwa mobil itu sudah nabrak beberapa orang, baik yang meninggal ataupun yang luka-luka, akan mencari tumbalnya sendiri. Bukan berarti terus kemudian tumbal itu untuk kekayaan, tetapi di sini lebih mengarah pada si mobilnya itu nyari Mas, karena energinya disengaja. Kayak sejarah yang berulang berarti Om. Berulang, Polanya sama ya, kayak gitu terus. terjadi terus gitu. Dan kenapa Om terornya itu munculnya malam hari Om? Iya, sebenarnya kejadian yang sama. Jadi mendekati jam 9 sampai jam 3 pagi itu terjadi karena dulu kejadiannya jam-jam segitu. Oh, kejadian kecelakaan awal. Kecelakaan awal ya. Dan entitas itu akan nongol jam segitu juga, kalau kita sebut. Oke, jadi memang si makhluk ini itu muncul sesuai dengan histori dia. Ya, kejadiannya. Iya, karena mengulang polanya itu terulang. Kalau peristiwanya sekali. Wah, ini termasuk berat ya Om ya. Serasa si makhluk ini tuh punya energi yang lebih besar gitu dibanding makhluk-makhluk yang lain gitu Om. Dan jika dijual lagi nih Om, apakah orang-orang yang membeli nanti mobilnya juga kena kejadian yang sama? Saya bisa meneruskan seperti itu. Dari terornya, firasatnya, kejadiannya akan nggak jauh beda. Selama itu nggak diruat ya, atau sekarang mobil itu dirucat Mas. Itu akan kayak gitu terus. Jadi emang harus diruat Om? Harus diruat. Kalau misalkan nih bapaknya Isna tidak jadi ngejual, apakah diruat bisa menyelesaikan masalah itu Om? Sebenarnya bisa saja, tetapi kan di sini menimbulkan satu kenangan buruk. Karena sudah tahu kondisinya, tetap harus menurut saya karena ini kejadiannya kelam kayak gitu, dijauh-jauhin Mas. Mending nggak usah beli sama sekali ya? Nggak usah ya. Dan ada baiknya memang terutama untuk mobil second ya, kita tidak hanya ngecek itu mesinnya, tetapi juga kronologisnya seperti apa. Kalau logikanya gini aja lah, kalau itu harga dijual di bawah pasaran pasti nggak beres. Ya kalau itu permasalahannya banjir, nah, kalau ini pernah nabrak orang,
Karena bisa, menurut saya tadi indikasinya yang saya takutkan mobil itu dijual murah, tapi baru. Memang sengaja dicetak seperti itu oleh dealernya ya. Agar pesugihan untuk dealernya. Bisa terjadi itu, Bisa Om. terjadi. Tapi kalau di sini ternyata mobil itu sudah berubah ini ya kepemilikan, pernah melakukan itu, oh berarti memang ini nggak beres. Ada residual energi negatif di situ. Nah, dan berarti ini buat keluarganya Isna nih, Om. Harus melakukan ruatan nih, walaupun mobil udah nggak ada di rumah itu lagi. Iya, karena energi itu pernah terbawa pulang. Dan setidaknya, misalkan di situ tadi kita sebut ada tetesan oli, ada bekas ban, itu kan yang ada sudah nempel di mobil itu, Mas. Apalagi pernah dicuci ya. Kalau misalkan dicuci di rumah, air cucian udah ngeresap di rumah. Seperti tanah kuburan juga bentuknya, Om. Iya, karena kita bawa sendiri, bukan dicelakai orang gitu. Tidak sengaja sifatnya. Jadi memang kasus ini tuh sebenarnya kedengarannya simpel, Om ya, tapi berbahaya juga kayaknya. Dan mengancam tentunya. Oke, Om, mungkin kita cukupkan bedah kasus kali ini ya. Jadi buat Sobat Javanika yang memiliki kasus-kasus gaib bisa langsung kirimkan kemana, Om? Dapat dikirimkan ke alamat email arsipcerita.ktj@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Serta share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Sampai berjumpa di kasus gaib selanjutnya.